Ya, bisa kembali bersama dialog jurnalisnya mengenai sengkarut beasiswa luar negeri Dikti. Ya, kita sekarang akan berbicara dengan salah satu mahasiswa penerima beasiswa Dikti yang berada di Australia, Sydney, yaitu Cenuk. Cenuk? Iya, halo Mbak. Oke, Cenuk, tadi kita sudah berbicara dengan Hamid yang sudah menerima pencairan dana. Kalau Cenuk bagaimana? Apakah sudah menerima pencairan dana beasiswanya? Kalau saya sudah gitu, tapi memang prosesnya rumit ya, karena kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hamid kronologisnya seperti apa, tapi sampai Juli memang belum cair. Padahal kalau di Australia pada umumnya semua universitas itu tagihan itu adalah per 1 Juli. Deadline-nya adalah 25 Juli. Nah, karena berdasarkan kronologis bahwa pencairan akan dilakukan sebelum Lebaran, maka kita santai, oke, tidak usah membuat perpanjangan atau extension untuk membayar tuition fee. Nah, ternyata setelah lewat 25 Juli itu adalah deadline untuk membayar tuition fee, ternyata belum datang juga. Ini kan panik, terutama yang di Australia, termasuk beberapa teman. Beberapa universitas di Australia itu membuat kebijakan yang memang sangat strict. Apabila tidak dapat membayar tepat waktu, maka akan ada denda. Dendanya cukup besar. Nah, kalau kemudian melakukan perpanjangan, itu juga diberikan tenggat waktu. Kalau sampai perpanjangan belum membayar, maka resikonya adalah cancel atau dibatalkan studinya. Ini kan cukup menakutkan bagi teman-teman yang di Australia. Kalau kasus saya adalah kemudian meminta kepada supervisor, minta tolong untuk disampaikan kepada Dikti bahwa sampai Agustus, bahkan sampai hari ini, supervisor saya belum menerima link email sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Dikti. Nah, kemudian akhirnya saya dapat balasan email bahwa ya sudah, supervisor membuat progress report yang manual. Jadi dibuat oleh supervisor, kemudian ditandatangani oleh supervisor, kemudian dikirimkan ke Dikti. Oke, akhirnya setelah 2 minggu cair. That's fine. Tetapi masih ada ratusan teman-teman saya yang lain yang itu juga sedang khawatir, terutama ada 6 orang yang itu masih deg-degan karena hari ini belum sampai dananya, dan itu harus membayar pada bulan ini. Kalau tidak, pada Oktober bulan depan, itu akan di-cancel. Itu kan cukup membuat panik teman-teman, karena ya resikonya di-cancel berarti pulang. Oke, Cenuk, lalu apa yang dilakukan Cenuk maupun teman-teman saat dana belum cair? Apa yang kalian lakukan untuk menghidupi hari-hari Anda dan juga menyewa tempat tinggal dan lain-lainnya? Yang paling penting memang tuition fee, Mbak. Itu krusial sekali. Kalau kemudian biaya hidup, oke lah, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa kerja. Tapi itu per kasus ya, dalam artian kalau kemudian teman-teman ada yang membawa keluarga juga khawatir juga gitu kan. Karena sampai sudah September belum cair. Tapi sebagian sudah ada yang cair. Kami sudah komunikasi sejak bulan Juli, kenapa kemudian email masih belum sampai ke supervisor. Berapa kali kami bertanya, tapi memang belum ada respon yang memadai. Bahkan kemudian kalau sampai kami harus meminta kepada supervisor untuk menghubungi Dikti, itu mau tidak mau akhirnya kami jujur kepada supervisor bahwa ini loh masalah yang kami hadapi. Jadi kami minta tolong kepada supervisor untuk menanyakan progress report atau link progress report yang disyaratkan oleh Dikti. Oke, dari komunikasi Cenuk dengan pihak Dikti, masalahnya apa? Apa tidak direspon atau didiamkan saja atau bagaimana, Cenuk? Harus beberapa kali. Oke. Jadi kemudian memang mengirimkan email terus menerus sampai dibalas. Oke, baik. Baik, terima kasih informasinya, Cenuk. Akan saya tanyakan, kebetulan ada Pak Supriyadi, mungkin bisa menjawab apa yang dirasakan Cenuk, tapi kita harus jeda kembali. Sampai saya sudah tidak tahan untuk mendengar jawaban dari Pak Supriyadi, juga masukan dari Mas Agus ya, tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.